Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk penggunaan aplikasi N23.7 ya. Nah, ini di sini sudah ada judulnya di atas di sini N23.7 dan kali ini peragaannya untuk fungsional kebidanan ya. Namun terlepas daripada itu semua, aplikasi ini metode kerjanya sama. Jadi ini hanya sampel saja contoh untuk fungsional bidan. Jadi semua fungsional yang ada di grup VVIP itu cara kerjanya sama. Jadi tidak ada khusus tidak ada penjelasan khusus untuk fungsional ini dan seterusnya ya, bla bla bla. Ini hanya sampel saja. Kita ambil contoh untuk fungsional kebidanan. Oke, sebelum kita memulai melaksanakan menyimak tutorialnya atau saya peragakan tutorialnya dan melakukan menjelaskannya, saya ingin mengajak kepada teman-teman, jika ini menuju ke waktu sholat, silahkan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Bagi yang sudah melaksanakan, oke, kita bisa langsung menyimaknya. Oke, untuk pertama kali saya perkenalkan dulu. Di sini ada sheet DB, ini sama seperti sebelumnya ya, penampilannya seperti ini sini. Nah, untuk pertama kali kita dulu mengisi tahunnya ya. Sini tahunnya, mau tahun berapa pembuatannya, anggaplah di sini tahun 2023 ya. Jadi ini langsung dientrikan saja di sini tahun 2023 seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada ID pejabat penilai ya. Ini nggak ada masalah ya. Kemudian selanjutnya ada ID untuk atasan langsung ya, atau pejabat penilai, atau pejabat penilai juga ya. Kalau tadi atasan pejabat penilai, sekarang pejabat penilainya. Oke. Kemudian dan keduanya saya rasa tidak ada masalah untuk pengisiannya ya. Nah, untuk pengisian ID-nya. Kemudian selanjutnya yang dinilai itu sendiri ya, pegawainya, pegawai yang dinilai di sini ada, ini sampel saja ya. Oke, mohon maaf nanya saya tidak tutup ya. Oke, apa-apa karena ini sampel saja. Kemudian selanjutnya di bagian pendidikan di sini ada opsi ya. Sini ada opsi D3 ke D4 S1 S2 kebidanan. Jadi semua tinggal klik, nanti akan menyesuaikan sampai ke belakang, sampai ke sheet selanjutnya sini ya. Oke. Kemudian di sini ada pangkat ya. Pangkat di sini penata muda. Jadi kalau kita gantikan di sini penata muda tingkat 1, maka di sini langsung berubah menjadi 3B ya. Sini jabatannya bidan mahir. Kalau saya gantikan lagi satu tingkat lagi seperti ini, maka langsung berubah di sini jadi 3C, kemudian di sini penyelia, dan itu sudah menyesuaikan di sini ya. Ini jangan dihapus ya. Kolom hijau dan kuning ini jangan dihapus karena ini adalah mode pencariannya itu di sini ya. Oke. Kemudian saya kembalikan ke posisi ketiga A saja ya, ketiga A. Oke. Ini sekedar contoh saja. Kemudian TMT-nya ini lihat di SK-nya, SK pangkat terakhirnya. Oke, tempat saya rasa nggak ada masalah. Kemudian di sini ada uraian ya. Di sini ada perolehan angka kredit ya, SK terakhir atau PAK ya. Jadi ini SK pangkat terakhir atau PAK terakhir. Kemudian di sini ada opsi juga. Di sini ada opsi ya, ada dua opsi, ada pak lama dan pak baru. Nah, yang mana dimaksud pak lama dan pak baru kita bisa cek di sini ya. Oke, saya scroll ke sini dulu, ke samping di atas tabel. Nah, ini ada AK lama dan AK baru. AK lama itu sama dengan pak lama dan pak baru ya, sini. Jadi yang dimaksud itu adalah seperti ini. Saya contohkan dulu ke 3A. Jadi untuk ke 3A yang ini ya, 3A, berarti di sini angka kreditnya ini 100-an ya. Berarti angka kreditnya 100-an lebih. Yang jelas pastinya kalau untuk di 3A angka kreditnya pasti 100-an. Kemudian di 3B itu pasti 150. Kemudian di 3C itu pasti 200-an ya. Pokoknya 200, enggak di bawah 200. Pasti 200 untuk di 3C. Seterusnya sampai ke bawah ya. Modelnya seperti itu, Pak. Baik yang di tingkat terampil ya, ini tingkat terampil, dan ini di tingkat ahli ya. Oke. Kemudian yang angka kredit baru, metode angka kredit baru itu untuk di 2C-nya ya, di sini di 2C itu pasti 20. Kemudian di 2D itu pasti 20, di 3A itu pasti 50 ya. 3A ini pasti 50 nih. Jadi ngelihatnya ke sini ya. 3A 50, 3B-nya pastinya 50 juga, 3C-nya pastinya 100. Ya, ini metode angka kredit baru ya. Saya ulangi lagi. Jadi untuk 2C-nya pasti 20 ya.
kemudian 2D pasti 20 ya, kemudian 3A pasti 50. Oke, selanjutnya hubungannya dengan sini. Nah, karena di sini memilih, kita kembali ke sini ya, karena kita di sini memilih angka kredit model pak lama, jadi ketika paknya atau SK terakhirnya di situ tertera 101 untuk di 3A, berarti dia model lama ya, kecuali umpamanya kalau dia tulis seperti ini ya, seperti ini 51. Nah, berarti 51 dia di sini ya, kategori pak, kategori angka kredit baru ya, pak baru maksudnya, maka kita pilih pak baru di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa paham ya. Oke, nah kita kembalikan ke pak lama. Jadi kedua fungsinya ini ada ya, baik penggunaan pak lama dan pak baru itu ada fungsinya. Nah, kita kembalikan ke angka 100 saja. Ini saya gantikan ke angka 100. Oke, jadi nanti hubungannya ada sampai ke belakang ya. Nanti nanti penjelasannya di belakang ya. Sembari kita ke sheet di sheet DB dulu. Selanjutnya di sini ada opsi untuk pasca tubel. Apakah di tahun 2023 ini ya, di tahun 2023 ini telah menyelesaikan tubelnya di situ ya. Jadi ini tahun penyelesaian tubelnya. Apakah memang pasti tahun 2023? Jika ya, maka pilih ya di sini. Jika tidak tubel ya, tidak terselesaikan ya, maka pilih tidak, atau tidak sama sekali melaksanakan tubel bisa di delete saja ya, seperti ini nggak apa-apa, nanti opsinya masih ada sendiri ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di bagian bawah sini ada tahun, sini ada tahun, di bagian jenis periodik ya, jadi kita ingin membuat SKP itu dalam bentuk periodik seperti apa. Apakah di sini ada opsinya, apakah dalam bentuk triwulan ya, di sini ada pilihan triwulan 1 2 3, atau dalam bentuk semester 1 dan 2 pilihannya, kemudian tahunan. Kalau kita ingin membuat SKP dalam bentuk tahunan, maka pilih di sini tahunan ya, kita pilih di sini tahunan. Kemudian nanti yang tereksekusi di sini pastinya langsung otomatis ya, Januari ke Desember. Nah, tinggal tanggalnya nanti ini menyesuaikan ya. Nanti tanggalnya ini dieksekusinya di tanggal nasional ya, di sini. Tanggal nasional. Oke, kita kembali ke sheet DB. Ya. Jadi umpamanya kalau saya pilih di sini triwulan 1, otomatis tanggalnya berubah menjadi Januari ke Maret ya. Seperti ini jadinya. Kemudian kalau saya pilih triwulan 2, maka di sini otomatis dari April ke Juni. Tanggalnya juga berubah ya sini. Oke. Jadi tanggalnya itu sesuai dengan kondisi yang ada di sini ya. Oke, kondisi yang ada di sini. Bisa juga diisikan tanggalnya lewat sini langsung ya, sini. Oke. Jadi untuk polanya itu begini ya. Untuk Januari itu dimulai tanggal 1 ini ya. Untuk Maret diakhiri di tanggal 31 Maret. Ya, jadi cara bacanya seperti itu. Jadi kalau mau merubahnya itu bukan di sini, merubah tanggalnya, tapi di sini ya. Merubahnya di sini, dan akhir periodenya itu di sini merubahnya. Oke. Ya. Oke, ini bisa di manual walaupun ada apa namanya? Ada rumus di sini sama dengan. Nah, sama dengan ini ke arahnya ke sini ya, tanggal akhir aktif kerja ya. Kemudian kalau di tanggal awal itu di sini nggak ada rumus. Nah, ini juga yang di sini yang bisa di manual ya, tanggal awal bulan. Contohnya bulan April awalnya itu dimulai dari bulan Sabtu aktif kerjanya, bukan tanggal 1. Umpamanya tanggal 1-nya libur. Oke, kalau untuk di sini tanggal akhirnya itu sudah include di sini ya. Tapi tidak terlepas di sini juga bisa di manual ya. Di sini area sini bisa di manual, nggak masalah. Tapi kalau di sini jangan sama sekali di manual ya. Jangan sama sekali di manual. Nanti kerja 2 kali. Sini ngetik, di sini ngetik lagi ya. Oke, jadi itu gunanya otomatis biar nggak manual. Biar nggak kerja 2 kali. Oke, kemudian selanjutnya di bagian bawah sini ada informasi. Nah, untuk di tingkat mahir itu 12,5, kemudian minimalnya 12,5, kemudian di
maksimalnya, nilai angka kredit maksimalnya dalam 1 tahun ya, ini dalam 1 tahun 18,75. Nah ini ya disebut target-target ini ada disebutkan di Permenpan 1 tahun 2023. Nah, di bagian tabel lampiran saya lupa halaman berapa, tapi yang jelas di situ teman-teman bisa cek di situ ya. Oke, untuk jenjangnya tadi itu berbeda ya. Jadi seumpamanya saya ganti di sini, saya ganti menjadi 3C penata ya, penata di sini jadi penyelia, maka nanti di bagian bawah sini angka kredit minimal dan maksimalnya itu berbeda ya. Nah, jadi ini selalu berbeda berdasarkan rentang jabatannya ya, tidak selalu selamanya 12,5. Oke, begitu juga angka kredit maksimalnya ya. Oke. Ini saya kembalikan dulu ke bagian atas, saya kembalikan ke mana tadi ya. Ya, sini. Saya kembalikan di sini menjadi 3A kembali karena angka kreditnya 100 ya. Jadi saya harus membuat contoh yang mudah ya. Nah, kalau di sini 3A maka di sini 100 ya. Nanti kalau saya pilih tetapkan 3C, nanti di sini tidak sambung jalan ceritanya. Jadi ini biar connect saja semua ya. Oke, jadi ini umpamanya udah selesai semua kita kerjakan seperti ini, sudah diisikan seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ke bagian ruang kontrol. Nah, di ruang kontrol ini, di sini ada opsi butir kegiatan ya. Di sini ada butir kegiatan dan butir kegiatan ini bertindak sebagai rencana aksi. Kemudian di sini bagian sini ini yang saya blok seperti ini sampai ke bawah itu bertindak sebagai rencana hasil kerja atau disebut sebagai RHK. Oke. Jadi cara kerjanya adalah di sini sama seperti aplikasi sebelumnya N23 yang lainnya dan aplikasi SKP saya sebelum-sebelumnya, itu cara kerjanya sama. Yaitu caranya dengan memilih uraian tugas yang akan kita eksekusi. Contoh, melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis, itu jumlahnya dalam 1 tahun berapa ya? Ini kuantitas dalam 1 tahun, berarti jumlah ya, jumlah dalam 1 tahun. Kita perkirakan bahwa di puskesmas kita ini atau di rumah sakit kita itu, di ruangan itu, ibu hamil fisiologisnya yang kita bisa lakukan atau kita bisa kerjakan itu sebanyak 170 umpamanya ya, 170 seperti ini kita entrikan. Oke, contoh saja 170. Kemudian yang patologis umpamanya sekitar 60 ya, contoh kalau memang ada patologis ya. Jadi nilai-nilai itu langsung kita entrikan di sini berdasarkan track record pekerjaan kita yang lalu atau jumlah pasien yang kita tangani atau jumlah pasien yang ada, kunjungan yang ada di tempo lalu, seperti itu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian seterusnya diisikan sampai ke bawah seperti ini, kita pilih-pilih. Ini saya sudah pilih contohnya biar cepat aja. Ini saya sudah pilih seperti ini hanya sampel saja ya, skala 1 2 3. Oke, ini saya samakan saja ya. Jumlah skala satunya ini saya ratakan saja dulu, ini saya samakan seperti ini. Ini skala 1 2 3 dan 4 itu pasti berbeda, sama ya jumlahnya karena ini pasti berentetan kerjanya. Oke, saya samakan seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah memilih uraian tugas seperti ini, sudah pilih-pilih oke yang mana akan kita kerjakan, maka selanjutnya adalah kita oke, saya terangkan dulu seperti ini. Di sini ada div, kita abaikan saja divnya ya. Divnya kita abaikan, jangan di delete, jangan khawatir masalah divnya itu ya. Sini ada div, di sini ada angka, jangan khawatir juga. Yang jelas divnya ini jangan walaupun semuanya di sini div ya, nggak ada masalah. Jadi jangan khawatir. Oke, kita kembali ke sini. Selanjutnya ketika ini udah kita pilih, di sini kita udah isikan, maka selanjutnya kita tinggal filter. Kita filter, nolnya kita hilangkan centangannya, kemudian kita oke. Jadi yang muncul itu gunanya filter ini memunculkan uraian tugas yang kita sudah pilih tadi. Jadi ini hanya muncul uraian tugas yang sudah kita buat, yang sudah kita pilih. Ya, seperti ini. Nah, di bagian bawah ini sini kalau kita bisa lihat, jadi kita bisa lihat di sini untuk kelompok pelayanan kesehatan ibu itu ada 28 butir kegiatan yang sudah kita pilih. Kemudian untuk pelayanan kesehatan anak ada 3 untuk Kespro ya, pelayanan kesehatan ini, pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana, biasa kita sebut Kespro dan KB.
sini ada 2 ya. Jadi total kegiatannya itu ya, total kegiatan kelompok kegiatannya itu ada 3 ya, ada 3 kelompok kegiatan yang akan kita eksekusi. Ini juga menandakan bahwa ada 3 RHK saja. RHK ini rencana hasil kerja yang akan kita buat. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita hitung sampai ke bawah di sini ada 28 ya. Seperti ini. Kalau kita hitung ada 28. Ini adalah yang saya blok, ini adalah kelompok pelayanan kesehatan ibu, dan ini adalah butir kegiatannya, rencana aksinya. Jadi untuk menyelesaikan kerjaan pelayanan kesehatan ibu, kita punya rencana aksi seperti ini ya. Ada 28 butir kegiatan yang kita akan selesaikan untuk menyelesaikan pelayanan kesehatan ibu. Ya, seterusnya sampai ke bawah. Definisinya seperti itu, cara kerjanya, pola pikirnya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada tanggal nasional. Nah, ini tanggal nasional ini saya contohkan saja ya. Ini saya delete dulu. Jadi di sini diisikan tanggal merah ya, atau tanggal aktif kerja. Jadi umpamanya tanggal 1 kita tidak aktif bekerja, libur, tanggal 2-nya libur, tanggal 5-nya libur. Ya, jadi tinggal isikan saja. Jadi seperti itu ya. Nah, kayak untuk yang di rumah sakit ya, jadi tanggalnya nggak mesti berurutan ya. Umpamanya di sini bisa tanggal 7 bisa nggak apa-apa. Kemudian tanggalnya berapa yang tidak ada. Kemudian tanggal 31 di sini nggak apa-apa ya. Jadi nggak berurutan. Yang penting kita ngentri angka saja di area yang sini, area kuning sini. Jadi ini untuk area tanggal Januari, sini area untuk Februari. Oke, salah blok. Ini area Februari, kemudian ini area Maret. Ya, jadi seperti itu. Jadi area kuning ini harus diisikan semua ya, tidak. Jadi kolom ini bisa ditinggalkan ya. Bisa ditinggalkan dari situ semua dan jangan di delete ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin jelaskan lagi kalau untuk yang di rumah sakit, jadi tanggal off-nya ya, off-nya libur, pokoknya tanggal berapa saja off-nya libur, tambahkan saja di sini. Tambahkan di sini ya. Saya rasa kolomnya cukup. Kalau kolomnya tidak cukup, gampang, tinggal insert row. Jadi insert row-nya pas di bagian warna kuning sini, jangan di bagian sini ya. Jadi insert row-nya di sini, langsung insert row untuk menambah kolom liburnya ya. Nah, ini sudah tertambahkan 1 kolom libur. Nah, itu saja yang perlu dilakukan. Tinggal insert row ya. Karena kebiasaannya kalau di rumah sakit itu off-nya banyak ya. Oke. Jadi ini tanggal off ya, tanggal off. Oke, nanti di bagian bulanannya akan muncul seperti ini, saya polanya. Nih, langsung muncul tanggal off seperti ini. Oke, ya saya contohkan, saya tanggal 31 saya delete di Januari, maka nanti di bagian tanggal merahnya sini, ini tanggal 31 saya delete. Saya delete seperti ini. Kita lihat di bulan Januarinya, maka tanggal 31-nya itu sini. Nah, berarti ini harus diisikan angka nanti ya. Oke. Itu terkait dengan sheet tanggal merah atau tanggal nasional. Oke, saya rasa nggak ada masalah ya. Kemudian setelah kita mengisi sheet DB, sheet ruang kontrol kita sudah filter, tanggal nasional udah kita setting, selanjutnya kita jangan langsung ke sini ya, jangan langsung ke sini, ini belakangan, nanti saja. Kemudian selanjutnya kita ke bagian SKP-nya ya, kita di bagian SKP-nya. Di SKP-nya sini, kalau teman-teman menemukan aplikasinya dalam keadaan terfilter, itu nggak ada masalah ya. Ini tinggal kita select all semua dulu ya, atau select all semua dulu seperti ini, kita segarkan dulu, kita munculkan semua dulu opsi pilihannya ya. Ini muncul semua opsi pilihan yang kita tidak kerjakan. Ada beberapa kelompok ya, karena tadi cuma 3 kelompok kegiatan: pelayanan kesehatan ibu, anak, cash pro, dan ini ada komunitas yang tidak kita kerjakan, mengelola pelayanan kebidanan juga tidak kita kerjakan. Jadi nggak apa-apa muncul semua dulu. Kalau udah seperti itu, ini langsung kita tinggal filter ulang lagi kembali, kemudian kita nolnya hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, kondisi ini menyebabkan kelompok-kelompok kegiatan tadi itu terhidden ya, tidak tampak. Oke, ini gunanya untuk mengirit kertas. Oke, jadi gambarannya nanti jadinya seperti ini ya.
Untuk pelayanan kesehatan ibu ada 28 butir kegiatan yang akan kita eksekusi, akan kita lakukan. Untuk pelayanan kesehatan anak targetnya ada 3 kegiatan ya, seperti itu cara bacanya. Untuk Cash Pro ada 2 kegiatan ya. Jadi bukan dalam bentuk jumlah dokumen ya, bukan dalam bentuk jumlah dokumen, tapi dalam bentuk jumlah target kegiatan. Jadi untuk pelayanan kesehatan ibu ada 28 kegiatan yang akan kita lakukan, bukan dalam bentuk dokumen ya. Dokumen itu terkaitnya di bukti dokumen nanti. Oke. Selanjutnya lampiran SKP ini udah seperti ini penampakannya, boleh diganti bahasanya, boleh seperti ini saja ya. Ini sudah langsung otomatis definisinya uraiannya ke bidan mahir ya. Dan selanjutnya sampai ke bawah ini boleh di custom, boleh seperti ini nggak apa-apa juga. Kemudian di rencana aksi, kalau teman-teman menemukan aplikasinya dalam keadaan terfilter seperti ini nggak apa-apa. Ini kita filter ulang saja, kita pilih select all semua aja dulu ya. Kalau mau pengen lihat semuanya seperti ini akan muncul seperti ini ya, butir-butir kegiatan yang kita tidak lakukan ya. Ini butir-butir yang kita tidak pilih tadi muncul juga di sini. Nah, untuk menghiddennya jangan di delete tapi dan jangan di hidden manual, tapi caranya seperti ini ya. Caranya di filter, klik filter, kemudian di sini nolnya hilangin centangannya, kemudian kita oke. Seperti ini jadinya ya. Oke. Ini muncullah butir-butir kegiatan rencana-rencana aksi yang akan kita eksekusi. Nah, untuk nomor urutnya, ini nomor urutnya ini ya, ada di sini sama dengan ruang kontrol, berarti ini terkoneksi dengan ruang kontrol. Jadi untuk nomor urutnya ini jangan urut di sini, tapi urutnya nanti di sini. Jadi kita mengurutnya. Nah, ini nomor urutnya ini ada nomor, ini bisa kita manualkan saja nggak apa-apa ya, manualkan saja nggak apa-apa di sini. Ini bisa dimanual kok untuk bagian nomor. Jadi untuk di bagian nomor sini di ruang kontrol kita kembali ke sini dulu. Di ruang kontrol sini nomornya ini kita bisa urut, bisa manual, dan di sini yang kita bisa area yang bisa kita manual ya. Yang lainnya jangan ada manual. Oke, kita kembali ke rencana aksi. Oke, kalau udah seperti ini, sih nggak perlu ngapa-ngapain karena di sini sudah serba otomatis. Kemudian kita ke bagian umpan balik, sama dengan umpan balik juga ya. Sini, kita ke bagian umpan balik. Di sini kita lakukan hanya memfilter saja ya. Nah, ini blanknya sebetulnya harus ada juga ya. Jadi kita select all, kemudian nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Ya, pokoknya setiap melakukan perubahan di ruang kontrol sini, di sini harus difilter ulang. Pokoknya setiap kali, intinya setiap kali kita melakukan perubahan di sini, apakah menambah atau mengurangi ya, mengurangi. Contohnya kalau kita mengurangi, kita delete seperti ini, maka di bagian sheet yang lainnya ini harus difilter. Di sini harus filter ulang, di rencana aksi harus filter ulang, di umpan balik harus filter ulang. Pokoknya tinggal seperti ini. Nolnya kita hilang centangannya, kemudian kita ini seperti ini, nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Jadi itu namanya filter ulang. Pokoknya harus klik lagi ya, mengklik lagi. Oke, ini saya seperti ini lagi. Nah, ini saya terjadi kedipan seperti ini, saya harus kedipkan lagi di sini, walaupun hanya tindakannya seperti ini. Oke, seperti itu saja ya. Ini setiap kali ada perubahan di ruang kontrol kita melakukan filter. Selanjutnya di bagian sheet evaluasi juga sama ya. Di sini muncul beberapa nol ya. Ini artinya uraian tugas atau RHK yang kita tidak laksanakan ya. Oke, caranya jangan dihapus, sama dengan sheet yang lainnya. Kita tinggal hanya filter saja di sini, kemudian nolnya kita hilangin centangannya. Oke, kembali saya ke ini pola sama ya. Sheet umpan balik dan evaluasi kinerja itu modelnya sama, bedanya hanya di sini ada grafik, sedangkan di umpan balik itu nggak ada grafik ya. Kalau kita lihat seperti ini modelnya ya, kita preview akan nampak seperti ini, nggak ada grafik. Oke, kita kembali ke umpan balik. Oke, saya lupa jelasin ya, sorry, saya kembali lagi ke SKP kuantitatif. Nah, di SKP kuantitatif di sini saya lupa menjelaskan ada rencana hasil kinerja pimpinan yang akan diintervensi. Nah,
rencana kinerja pimpinan itu di sini ada opsi pilihan ya. Nah, di sini ada ABX. Nah, ABX ini bisa mengganti uraiannya itu di sini ya, mengganti ini KA di sheet KA, sheet kinerja atasan ya. Jadi kita bisa mengganti di sini. Contoh terlaksananya pelayanan kesehatan yang prima. Oke, ini contoh ya. Jadi ini contoh RHK atasan. Nanti selanjutnya ke bawah apalah namanya ya, terserah. Umpamanya di sini terlaksananya pelayanan kesehatan anak umpamanya ya. Oke. Ini contoh saja ya, contoh. Jadi kita kembali ke SKP kuantitatif di sini. Nanti di sini kita tinggal pilih saja RHK ya, atasan mana yang akan kita eksekusi. Contoh yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu pastinya ini ya, kayak ini. Kemudian untuk yang anak pastinya juga pelayanan kesehatan anak ya. Ini rencana kesehatan RHK kita karena rencananya itu anak, untuk pelayanan kesehatan anak, maka kita di sini pilih untuk yang anak juga ya, untuk atasannya ya. Jadi kita tinggal mencari konektivitas yang mana RHK kinerja atasan kita yang bisa kita eksekusi berdasarkan RHK-nya kita ya. Oke. Selanjutnya seperti itu seterusnya sampai di bawah. Tinggal mencari konektivitasnya saja. Kemudian kita kembali ke sini bagian umpan balik ya. Otomatis di sini udah langsung ya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain di sini karena ini udah terkonek ya. Sini udah terkonek juga ini ya. Oke, ini udah terkoneksi. Ini tadi belum ya. Kita belum pilih. Oke. Jadi ini udah terkonek semua. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini, realisasi bukti dukung. Nah, di sini targetnya kan di sini untuk dari segi kuantitas ada 28. Nah, di sini ternyata realisasinya juga 28 ya. Ada 28 kegiatan yang sudah kita selesaikan ya. Bahasanya seperti itu di sini. Kurang lebih begitu maksudnya. Dengan capaian kualitasnya dari 28 ini, kualitasnya itu 113,69% ya, dari segi kualitas dengan masa waktu 3 bulan ya. Nah, karena tadi di sheet DB kita pilih per triwulannya. Jadi di sini kalau kita kembali ke sini di sheet DB ya, kita pilih per triwulan. Ini tadi contoh ya. Nah, ini saya kembalikan menjadi 1 tahun ya. Tadi kita pengennya 1 tahun. Oke, ini 1 tahun. Oke, jadi di umpan baliknya di sini terbaca 129. Nah, ini sudah berubah ya, targetnya atau otomatis sudah berubah, naik lagi dia. Oke, nanti akan saya jelasin. Jadi persentasenya berubah menjadi 129,91% dalam waktu 12 bulan. Nah, sama seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini ada 3 butir kegiatan. Totalnya semua sudah kita melaksanakan 33 kegiatan, tapi capaiannya 99, bukan 100% ya. Nah, kondisi-kondisi ini itu dipengaruhi di sini berdasarkan rekapan di sini. Ini ya. Sini. Salah. Nih. Di kegiatan bulanan. Nah, untuk di kegiatan bulanan ini sebelum saya jelaskan lebih lanjut, di sini kita yang perlu lakukan yang pertama adalah melakukan filter ya. Filter sini. Nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Seperti ini. Maka yang muncul itu hanya rencana aksi yang sudah kita pilih tadi yang akan muncul. Yang lainnya terhidden. Ya. Seterusnya lakukan hal yang sama sampai di bulan 12 ya. Metode filternya. Kalau di sini sudah terfilter ulang, lakukan ulang kembali, select all dulu seperti ini, kemudian nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Pokoknya select all, kemudian nolnya hilangin centangannya, kemudian oke. Caranya seperti itu ya. Selanjutnya, oke. Di sini kan ada tanggal merah nih. Ini tanggal merah. Berarti tidak boleh ada angka sebetulnya di situ ya. Di sini nggak boleh ada angka karena ini tanggal merah ya. Ini nggak boleh ada angka. Oke, kita abaikan dulu. Seperti itu. Yang jelas maksudnya seperti ya. Jadi kita isikan di mana yang aktif kerja. Yang aktif kerja ini yang putih-putih saja.
Oke. Selanjutnya di sini di bagian sini targetnya itu 14 ya. Targetnya bulanannya itu 14. Jadi targetnya di sini untuk kegiatan fisiologis ini, ibu hamil fisiologis ini targetnya 14 dalam 1 bulan. Kemudian di sini capaiannya ternyata 18. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi diisikan angka di sini, umpamanya tanggal 1 melakukan kegiatan, ada satu kegiatan umpamanya. Ketik 1 di sini, oke. Kemudian di sini adalah ketik lagi 1 umpamanya di tanggal 26, oke. Maka totalnya nanti di sini 28 dari targetnya 14. Oke, ini udah berlebih ya. Ini udah berlebih. Ini juga sama, di sini totalnya 5 dari targetnya 5, sini ada 2, sini targetnya 2. Kemudian di sini karena target bulanannya itu 0,2 berarti ada dalam 1 bulan itu, ada dalam 1 masa bulan itu yang kita kerja, yang kemudian di masa bulan lainnya kita tidak kerjakan. Nah, anggaplah di bulan Januari kita tidak mengerjakan apa-apa di sini ya untuk yang ini, karena memang target bulanannya itu di bawah 1 ya. Oke. Nah, ini kemudian di sini ada ya, di sini ada 10 targetnya, capaiannya 11. Kemudian di sini ada juga yang umpamanya targetnya 3, kemudian di sini tidak kita lakukan ya, tidak melaksanakan. Ini contoh saja ya, contoh. Oke. Nanti ini kan berpengaruh daripada persentase tadi. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ya, kebanyakan hasilnya lebih besar daripada si target ya. Kalau kita kemudian kita cek bulan 2 juga gitu sama ya isiannya, karena ini saya sudah isi. Nolnya kita hilangin centangannya. Ini karena saya sudah isi. Nah, kalau kita rata-ratakan juga sama di sini ya. Jadi si hasil lebih besar dibandingkan si target. Oke, itulah yang menyebabkan tadi makanya persentasenya lebih besar. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan di bagian rekap, nah untuk bagian rekap ini juga sama cara kerjanya. Ini kita filter dulu ya, biar uraian tugas yang kita tidak lakukan itu tidak muncul ya. Kita nolnya hilangin centangannya, kemudian kita oke seperti ini. Kemudian kita lihat di sini. Oke, ini bukan target harian ya, salah, ini target bulanan. Nah, ini targetnya secara total, target kuantitas ya, secara total. Targetnya itu 170, kemudian jumlahnya itu ada 64 total ya. 164. Kemudian di sini target jumlah resesinya 60, di sini targetnya 60, di sini sama. Oke, di sini beda 1. Sini targetnya 12. Sini capaian 10. Nah, ini targetnya 12, sini malah 154. Nah, ini yang menyebabkan realisasinya tinggi ya. Nah, ini. Oke, kemudian selanjutnya kita cek ke bawah. Nah, ini juga sama ya, sangat besar. Oh, sama kecil ya. Oh, ini sudah masuk dalam skala. Oke, masih kategori pelayanan kesehatan ibu juga. Oke, selanjutnya kita cek ya. Ini 140, sini ya, walaupun di sini sudah ada sebetulnya, sudah ada di sini targetnya ya. Sorry, ngelihatnya kau jauh betul ya. Sini ternyata di sini saya nggak perhatikan, saya nggak perhatikan, sorry ya. Sini sudah ada ya, sini. Oke, 2 berbanding 40 berbanding 2 ya. Ini kemudian ini ya. Oke, resisinya lebih besar dibandingkan si targetnya, lebih 1, nggak apa-apa, kondisinya nggak ada masalah ya. Oke, akhirnya tadi muncullah persentase di bagian umpan baliknya. Nanti saya akan perlihatkan cara hitungnya. Jadi muncullah nilai seperti ini ya, 129,95%. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Cara mendapatkannya itu ini kan persentase nih, ini ada persentase. Ini caranya saya nggak zoom langsung ya. Kalau kita zoom langsung ke bawah, kemudian kita bagi jumlah seluruh butir kegiatan yang ada di sini, itu hasilnya berbeda. Tidak seperti itu. Jadi cara kerjanya adalah ini ya. Saya akan tandain dulu. Pelayanan kesehatan itu ibu itu ada 28. Jadi saya hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Oke, jadi sampai di sini ya, sampai di sini itu pelayanan kesehatan ibu. Maka yang saya lakukan adalah saya menjumlahkan dulu sub ya. Saya melakukan subtotal. Teknik subtotal ini gunanya untuk menghitung jumlah yang muncul saja ya. Oke, ini untuk menghitung jumlah yang muncul saja. Karena kalau saya lepas hiddennya, ini kalau saya lepas filternya, ini ada angka yang tidak muncul, atau ada angka yang yang tidak ingin kita lakukan perhitungan. Makanya saya melakukan teknik perhitungan subtotal. Ini sama dengan metode sum ya, tapi ini lebih spesifik lagi. Oke, kemudian saya sum subtotal, saya tambahkan semuanya, totalnya seperti ini ya, 200-an. Totalnya kalau kita persenkan 200-an. Nah, dari 200 ini ada 28 ya. Jadi dari yang saya blok tadi itu, yang saya zoom tadi itu, kelompoknya itu ada jumlah butirnya itu ada 28. Maka ini saya bagi 28. Oke, kemudian saya persentasekan seperti ini. Oke. Maka jumlahnya itu 101,57%. Oke. Kita cek di sini tadi 129. Oke, mungkin ada yang kekurangan ya. Coba saya coba saya hitung dulu di bagian ruang kontrol. Saya cek dulu. Oke, beneran ada 28 sampai di, saya pengen lihat butir kegiatannya sampai di NGTO, ini ada NGT. Oke, berarti saya akan ngezoom sampai di ada redaksi NGT nya. Oke, saya cari dulu. Ini saya bisa dilebarkan seperti ini ya. Oke. Ini juga tinggal dilebarin saja. Ini juga sama. Nah, ini ya. Oke, ternyata sampai di sini. Ini sampai di sampai di nomor 62. Oke, saya ulang ya. Saya ulang di sini saja. Ini saya subtotal ulang. Tadi saya keliru ya, salah. Oke, saya keliru. Ini saya secara manual ya, untuk memperagakan saja. Subtotal. Kemudian saya blok sini. Ini persentase yang ada di sini. Saya blok sampai ke atas sini. Oke, makanya tadi hasilnya nggak sama ya, karena jumlah yang dijumlahkan berbeda. Oke, kemudian ini saya bagi 28, ada 28 rencana aksi atau butir kegiatan. Nah, totalnya seperti itu, ada 130%. Oke, nah, jadi totalnya itu bukan jadi totalnya itu kalau kita, ini tergantung di digitnya ya. Kalau saya digitnya ini saya arahkan di sini menjadi 130%. Kalau kita spesifikkan lagi digitnya sampai 4 digit seperti ini ya, 5 digit seperti ini, 129,95%. Ini kita coba cek ke bagian umpan balik 100. Nah, sama ya, 129,95%. Jadi metode hitungnya seperti itu tadi ya. Oke. Nah, ini sudah otomatis, metode perhitungan ini udah otomatis ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot menghitungnya. Jelas cara mendapatkan seperti itu ya. Jadi berdasarkan kelompoknya. Jadi persentase itu berdasarkan kelompoknya ya. Oke. Karena di bagian umpan balik sini juga persentase itu berdasarkan kelompoknya, dan kelompok pelayanan kesehatan ibu itu ada 28 butir kegiatan. Jadi cara membagi persentasenya yang ada itu di situ. Di sini itu berdasarkan kelompoknya tadi ya. Oke.
tadi saya sudah memperagakan caranya seperti itu tadi ya. Kemudian selanjutnya, kalau udah seperti ini, nah, ini adalah penilaian kinerja kita ya. Jadi area ini, sini adalah kinerja kita, kerjaan kita ya. Jadi penilaian terhadap kinerja kita. Oke. Nanti hasilnya kita bisa ukur di bagian di bagian kontrol. Kontrol kita bisa lihat ya, kita lihat hasil ukurannya seperti apa. Nah, di bagian ROM kontrol, karena kita tadi pilih tahunan, maka kita bisa lihat di area realisasi tahunan seperti ini ya. Ternyata realisasi kita, kinerja kita bernilai baik. Ternyata bernilai baik, walaupun tadi ada yang 100-an, tapi karena di bagian sini ada yang 100 lebih, ada yang 99, dan ada yang di bawah 50%. Nah, makanya kondisinya bernilai baik ya. Kalau dirata-ratakan tadi, maka dia akan bernilai baik, karena memang di sini di bagian, kalau kita lihat di rekap kegiatan, ada yang tidak dikerjakan ya, yang tidak dikerjakan atau tidak diisikan. Maka sangat penting di sini rekapan ini terisi semua berdasarkan isian bulanan yang ada di sini ya, berdasarkan target-targetnya. Mau dipaskan boleh, mau dilebihkan sedikit nggak apa-apa, terserah, tergantung jumlah kegiatan yang teman-teman dapatkan di lapangan. Jadi seperti itu jalan ceritanya. Nah, akhirnya di bagian ruang kontrol sini kita bisa mengevaluasi diri kita. Ternyata dalam 1 tahun itu kita dalam kondisi baik. Itu untuk penilaian kinerja saja ya, berdasarkan tadi. Nah, dan itu ukurannya di sini ya, di sini targetnya ini ya, ini. Jadi targetnya ini tadi, kuantitasnya targetnya ini ya, targetnya 170 yang terrealisasi 164. Nah, ini tergambarkan juga di bagian rekap kegiatan tadi ya. Jadi targetnya di sini, targetnya 129, kita bisa berhasil 130, begitu juga ini, seterusnya sampai ke bawah ya, seterusnya sampai ke bawah sini. Oke. Nah, di sini ada targetnya 79 dan di sini 0 ya, tidak ada kerjaan sama sekali. Itu yang menyebabkan tadi tidak tercapainya ya, tidak, hanya sekitar 40 sekian persen. Jadi ini tergantung, ada persentasenya tadi di sini ya. Jadi kondisi capaian ini sudah kita bisa lihat gambarannya kinerja kita di bagian ruang kontrol, dan juga di sini secara seksama kita bisa lihat di sini ya perbandingannya antara target ya, targetnya dengan jumlahnya yang dihasilkan. Oke. Selanjutnya, kita kalau udah kita tahu kinerja kita seperti apa ya dalam kondisi seperti ini, kinerja kita ya. Jadi karena kita di sheet DB-nya pilihnya tahunan, maka kita ngelihatnya di sini ya. Walaupun di area sini ada angka-angka, walaupun area di sini ada angka-angka, diabaikan, kita nggak ngelihat di situ ya. Kita ngelihatnya di sini, mana tadi, tahunan sini. Kita ngelihatnya di area sini, di area tahunan. Scroll terus ke bawah. Nah, predikat kita yang kita dapatkan ya berdasarkan persentase total keseluruhan itu 92% secara total dengan kondisi predikat baik ya. Kalau secara triwulan ya, seperti ini, bisa juga dilihat, nggak apa-apa secara triwulan seperti ini ya. Kalau dirata-ratakan, karena dalam 1 tahunnya kondisinya baik, maka triwulannya juga akan baik dalam kondisi per triwulannya atau per semesternya. Oke, untuk itu sudah sampai kita di bagian penilaian kinerja. Kemudian kita ke bagian perilaku. Nah, di sini ada penilaian perilaku VS, ada sheet kinerja dan VS perilaku ya. Kita udah lihat. Nah, di bagian sini kalau kita jadi kita ke sini ya, tahunan. Karena tadi kita milihnya di sheet DB itu tahunan, maka untuk penilaian perilaku itu kita ngepilihnya di sini ya. Jadi cara kerjanya itu ya di sini. Jadi saya terangkan dulu untuk orientasi perilaku penilaiannya itu kata kuncinya di sini, dan
umpan baliknya itu di sini, dan umpan baliknya saya sudah buat secara otomatis seperti ini ya. Oke, ini juga sama. Jadi umpan balik ini berdasarkan kata kunci yang ada di sini, begitu juga ini umpan balik ini berdasarkan kata kunci yang ada di sini. Contohnya saja seperti ini ya. Representasi pimpinan untuk akuntabilitas berdasarkan kata kunci yang ada di sini, maka di sini bunyinya akuntabilitas personal sebagaimana yang dimaksud di sini ya, tabel samping dalam kategori baik. Jadi sebagaimana yang dimaksud ini dalam kategori baik, karena di sini kita memilihnya baik. Kalau kita pilihnya di sini sangat baik, maka di sini berubah menjadi sangat baik ya. Kalau kita pilih areanya di sini butuh perbaikan, nanti di sini akan berubah menjadi butuh perbaikan juga ya. Begitu juga dengan yang bagian atas di sini ya. Kata kuncinya ini memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, cekatan solutif dan dapat diandalkan. Maka di sini juga bunyinya pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan orientasi dalam hal ya, ada titik 2, maksudnya dalam hal memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tidak henti dalam kategori butuh perbaikan. Itu kalau memang penilaiannya itu butuh perbaikan ya. Kalau penilaiannya baik, maka nanti di sini akan berubah dalam kategori baik. Nah, redaksi ini sampai ke bawah seterusnya sama cara kerjanya ya. Ini. Dan untuk triwulan, kalau penilaiannya secara triwulan juga sama ya. Ini sangat baik. Nah, di sini tidak bergerak ya. Di sini sangat baik, sini baik. Ini tidak bergerak karena di bagian sheet DB ini kita pilih tahunan. Kalau umpamanya kita pilih di sini triwulan seperti ini, maka di bagian sini baru berubah ya. Nah, ini saya pilih ulang. Saya pilih apa tadi? Oke, triwulan 1. Oke. Nah, ini saya coba menjadi sangat baik. Oke. Jadi ya, karena saya pilih triwulan 1 tadi, maka di sini akan berubah menjadi sangat baik mengikuti instruksi yang ada di sini ya. Kalau butuh perbaikan, butuh perbaikan. Nah, di sini tahunan tidak tahunan tadi tidak berpengaruh lagi di sini ya. Walaupun di sini tahunan tidak berpengaruh lagi ya di sini. Ini tahunan. Di sini baik, di sini butuh perbaikan ya. Jadi tahunan tidak berlaku karena di sheet DB-nya saya memilih triwulan. Maka kalau saya kembalikan di sini saya pilih tahunan, maka pada saat penilaian perilakunya juga harus memilih di opsi tahunan ya. Ini harus di opsi tahunan seperti ini. Oke, saya pilih umpamanya sangat baik, maka berubah jadi baik. Oke. Jadi nanti teman-teman meminta kepada atasannya bahwa untuk kriteria ini saya berada di area mana, predikatnya ya. Jadi predikatnya tinggal minta ke teman-teman, ada predikat sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang atau misconduction atau sangat kurang. Jadi teman-teman meminta kepada atasan untuk 7 penilaian perilaku ini saya berada di kategori mana untuk dalam waktu 1 tahun ya. Kemudian baru teman-teman mengisikan di sini ya. Nah, ini hanya sekadar contoh, ada butuh. Nah, ini saya pilih seperti ini baik ya. Nah, di sini ada 5, ada kategori sangat baik, ada kebanyakan baik-baik lagi, baik. Kemudian keseluruhan karena di sini sudah ada poin di sini secara keseluruhan, ketika kondisi predikat ini ditambahkan semua ya, dirata-ratakan, maka akan berada di kategori baik ya, karena total poinnya seperti ini 4,14. Nah, ini nanti saya tidak jelaskan karena ini saya sudah pernah jelaskan di kelas belajar ya, bagaimana bisa poinnya ada seperti ini. Kemudian selanjutnya penilaian predikat baik ini ditambah baik ini, maka capaian organisasinya akan baik ya. Berbeda umpamanya kalau saya kondisikan seperti ini ya, saya kondisikan seperti ini, sangat seperti ini. Saya contohkan saja. Nah, sini butuh perbaikan. Jadi ada beberapa item yang butuh perbaikan, ada 3 umpamanya, kemudian sisanya baik-baik. Nah, ternyata
predikat-predikat itu kalau diakumulasi sampai ke bawah itu ternyata seperti ini. Nah, akhirnya dua predikat ini, perilaku sama kinerja ini ya, yang tadi hasilnya baik dan tapi perilakunya butuh perbaikan, maka capaian organisasinya ini saya perbaiki dulu. Maka capaian organisasinya butuh perbaikan ya. Jadi walaupun di sini 4 ya, sini 3,5 ya, kategorinya butuh perbaikan sini, maka akan berada di capaian organisasi atau kemampuan organisasinya butuh perbaikan. Makanya di sini hati-hati nanti dalam keadaan meminta penilaian ya. Oke, atau bagi teman-teman yang yang pimpus ya, jadi hati-hati dalam memberikan penilaian terhadap rekan-rekannya yang fungsional atau staf-staf yang lainnya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi ketika dirata-ratakan kondisinya baik semua, maka nanti capaian organisasinya juga baik. Ya. Oke. Selanjutnya nah, karena capaian organisasinya baik ya, maka di bagian evaluasi kinerjanya maka akan seperti ini grafiknya. Grafiknya akan seperti ini. Ya, kondisinya baik. Kalau umpamanya saya kembalikan ke bagian sini ya, saya kondisikan dulu sini, saya cari cepat saja. Butuh perbaikan, kita lihat grafiknya ya, perubahannya seperti apa. Sini butuh perbaikan. Nah, nanti di sini butuh perbaikan, maka grafiknya salah pencet. Nah, grafiknya seperti ini ya. Nah, ini berbeda tadi grafiknya ya. Grafiknya berbeda dan penyebutannya juga ada berbeda di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tergantung di sini ya penilaiannya. Ini saya kembalikan menjadi sangat baik saja biar enak kelihatan. Oke, udah seperti ini. Kemudian evaluasi kinerjanya berubah menjadi seperti ini grafiknya. Kemudian di bagian dokumen evaluasi akan predikatnya seperti ini ya, baik-baik, semuanya baik-baik. Kemudian untuk pak konversinya akhirnya ya, karena kategorinya baik ya, predikatnya baik, maka persentasenya itu 100% ya. Ini saya sudah jelaskan juga. Kalau baik itu persentasenya 100%, kalau sangat baik itu 150%. Ini kalau dia butuh perbaikan persentasenya 75, kalau kurang atau miss ini 20, sisanya kalau sangat kurang itu 25% ya. Nah, itu ada di Perkap penjelasan ya mengenai ini, ada di Permenpan 1 tahun 2023 nya, ada di bagian tabelnya juga ya. Mengenai persentase predikatnya persentase berdasarkan predikatnya. Jadi persentase ini tidak selamanya harus 100%, tapi tergantung predikatnya. Kalau di sini predikatnya sangat baik, maka persentasenya 150%. Oke, kemudian cara hitungnya di sini ya, sudah ada koefisien. Koefisien ini adalah angka kredit minimalnya tadi yang ada di sheet DB sini ya. Nah, ini. Ya, kalau di sini minimalnya 25, maka pengalinya di sini koefisiennya, saya ke pak konversi. Sini 25 juga ya. Oke. Jadi cara hitungnya di sini 100% dikalikan 12,5, maka hasilnya seperti ini di sini. Kalau umpamanya dia per triwulan, kondisinya berbeda lagi cara hitungnya ya. Saya contohkan dulu, umpamanya di triwulan 1, maka cara hitungnya berbeda. Jadi tidak langsung 75%. Ya, tidak langsung 75%. Dan ini butuh perbaikan ya. Oke, ini saya kondisikan ke menjadi di sini saya kondisikan dulu menjadi baik ya saja ya, biar enak menjelaskannya. Oke ya. Jadi baik perilakunya, kinerjanya, predikat kinerjanya, yang organisasinya dalam kondisi baik. Oke. Nah, di sini sudah predikatnya udah baik ya, persentasenya 100% dan koefisiennya tetap. Tapi di sini hasilnya 3,125. Cara mendapatkannya itu mudah, karena yang dinilai itu selama 3 bulan, maka 3 bulan ini dibagi 12. Oke, ini saya tutup kurung dulu. Jadi ini kalau matematika ini harus diselesaikan dulu ini, kemudian
masuk ke perkalian berikutnya, kemudian dikalikan ini, kemudian selanjutnya dikalikan ini, maka hasilnya adalah 31,25. Jadi selama 3 bulan itu hasilnya cuma 31,25. Oke, seperti itu ya cara kerjanya, cara menghitungnya. Dan 31,5 ini tergantung pengaruhi predikatnya ya. Kalau predikatnya kurang maka pengalinya cuma 75%, bukan 100% lagi ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Kemudian saya kembalikan saja ke bagian ke tahunan lagi biar lebih enak. Jadi yang ketika teman-teman sudah menyelesaikan tugas dalam waktu 1 tahun, maka yang di print itu yang ini, yang sheet hijau ini ya, ini SKP kuantitatif, evaluasi kinerja, dokumen, kemudian pak konversi di print juga. Kemudian selanjutnya kita ke akumulasi angka kredit. Akumulasi angka kredit ini karena kita tadi milihnya 1 tahun di bagian sheet DB, maka di sini kita pilih juga sheet periode tahunannya langsung seperti ini. Nanti ketika teman-teman berbeda kondisinya, umpamanya kalau teman-teman membuat penilaian membuat penilaian triwulan ya, mulai triwulan 1, 2, 3, teman-teman membuat SKP berdasarkan triwulan, maka ini juga jangan di print berdasarkan triwulan ya. Jadi sheet ini di print untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Jadi tidak di print berdasarkan triwulan ya. Ya, jadi umpamanya SKP-nya per triwulan, ini triwulan ya, triwulan juga ya, triwulan 1, 2, hanya umpamanya tiba-tiba teman-teman disuruh membuat SKP per triwulan sampai triwulan 2 saja, 2 triwulan. Jadi ini jangan dulu di print ya, karena ini belum bisa mengakumulasi dalam 1 tahun. Tapi kalau teman-teman pengen lihat nilainya dalam 1 triwulan, umpamanya triwulan 1, triwulan 2 seperti apa, akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Oke, ini saya kembalikan lagi kondisinya karena saya sudah masih 1 tahun ya. Oke, jadi untuk yang melakukan penilaian SKP per triwulan nanti bisa ngeklik sini triwulan 4, akan muncul semuanya, seperti ini ya. Oke, jadi ini predikatnya juga berdasarkan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, 2 ini. Oke, ini hanya sekadar contoh saja. Kemudian kita langsung ke bagian paknya. Ini saya rubah dulu menjadi tahunan ya, karena kita memilih periode penilaian tahunan ya di depan. Kemudian di sini di bagian pak. Nah, di bagian pak di sini saya jelasin. Tadi kita mengentrikan angka 101 angka kredit lama ya, kredit lama. Maka di sini yang dimunculkan itu cuma kelebihannya angka kreditnya 1,543. Nah, 1,543 ini ke bawah di sini jumlah totalnya ya. Kemudian ini yang baru kita dapatkan ya, berdasarkan SKP-nya tadi kita dapatkan sekian. Kemudian yang ini ketika di total hasilnya seperti ini. Karena targetnya 50 ya, targetnya 50 dalam 1 periode naik pangkat, targetnya 50, yang terkumpul cuma 14, maka sisanya ada 35. Oke, cara mengetahuinya dari mana? Di sini kita bisa lihat di bagian sheet DB sini ya. Di sheet DB untuk di 3A itu kebutuhan angka kreditnya 50 ya. Untuk 3A itu kebutuhan angka kreditnya 30 supaya bisa naik ke 3B. Ya, ini ya, supaya bisa naik ke 3B. Ya, 3A ke 3B itu kebutuhan angka kreditnya 50 ini ya. 3B juga ya, 3B juga sama. Kebutuhan angka kreditnya itu 50. Oke, kita kembali ke persoalan di paknya ya, di pak. Oke, jadi karena kebutuhannya 50 ya. Nah, karena ini metode angka kredit lama, model pak lama 101, maka
yang diambil itu kelebihan angka kreditnya ya, kelebihan angka kreditnya. Jadi bukan total keseluruhan yang ini bisa kita ambil ya. Jadi kelebihannya saja. Kelebihannya di sini ada satu ya. Kita tahunya dari mana? Karena di sini angka kredit dasarnya untuk di 3 itu 100 ya. 3 itu 100. Angka kredit dasar 3B itu 150. Oke. Selanjutnya, jadi kelebihannya di sini, selanjutnya jadi kelebihannya di sini itu yang kita pakai gunakan untuk apa namanya? Untuk digunakan untuk ditambahkan diakumulasikan ke sini. Ya, seperti itu ya. Berbeda halnya umpamanya saya contohkan kalau berada di kondisi seperti ini ya. Kondisi umpamanya di sini 151 ya. Saya kasihkan 3B. Sini akan menjadi 3B di sini. Oke. Nah, 151 ini itu angka kreditnya walaupun ada kelebihan 1,543 ini, itu kelebihan angka kreditnya nggak bisa digunakan ya, nggak bisa digunakan ya. Di sini mana tadi ini ya, kelebihan angka kredit yang ada di sini ya 150 atau 51 lebih, kelebihan angka kredit itu tidak bisa digunakan untuk naik ke 3C ya. Maka nanti di bagian sini 0, hasilnya 0 ya, jadi langsung 0. Jadi betul-betul SKP-nya saja yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi penjelasan teknik ini penggunaan kelebihan angka kredit itu ada di bagian Permenpan 3 juga. Permenpan 1 tahun 2003 dan PRKBN 3 tahun 2023 juga. Kemarin saya sudah jelasin juga mengenai itu dan saya sudah lihatkan butir pasal-pasalnya saya sudah lihatkan. Jadi metodenya seperti itu ya. Jadi kelebihan angka kredit itu nggak bisa digunakan untuk naik ke jenjang berikutnya. Jadi ini ya dari mahir naik ke penyelia itu nggak bisa menggunakan kelebihan angka kreditnya. Tapi kalau di dalam jenjang yang sama dari mahir ke mahir hanya naik golongan saja, kelebihan angka kredit itu bisa digunakan ya. Jadi itulah gunanya tadi angka kredit lama dan baru tadi itu ya. Ya. Jadi karena ada di pengaturan di Permenpannya bahwa kelebihan angka kredit itu tidak bisa digunakan. Sekali lagi saya ulangin bahasanya, kelebihan angka kredit itu tidak bisa digunakan ketika naik jenjang ya, dari contoh dari mahir ke penyelia atau dari penyelia ke ahli pertama. Bukan jenjang ya, pindah jenjang ya, pindah ahli kategori. Nanti ada sendiri caranya. Yang jelas ingin saya jelaskan seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini. Oh, udah ya. Jadi saya kembalikan saja ini ke 3A saja, ke 3A-nya saja seperti ini. Kemudian ini saya jadikan 101. Nah, dalam kondisi seperti ini kelebihan angka kreditnya bisa digunakan ya. Nah, makanya muncul angka kredit sini ya. Ini kelebihan yang bisa dipakai. Jadi penjelasannya seperti itu ya teknisnya. Makanya muncullah pak seperti ini. Oke. Saya rasa saya sudah menjelaskan semuanya panjang lebar selama durasi waktu 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan bisa paham dan bisa dimengerti. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.